tema talk show pertama kita, membangun karir berkelanjutan dari passion ke profesi. Karena itu kawan, kita panggilkan saja untuk narasumber pertama kita dari Bina Penta. Kita panggil dengan penuh semangat Ibu Dewi Eva Kiranti. Tepuk tangannya yuk. Biasa. Kelihatan masih sangat muda dan belia. Panggilkan yang kedua, Nawan. Baik, narasumber kedua dari Bina Lapotas, Bapak Ramda. Fajar ya? Pak Fajar. Pak Fajar, kami persilakan untuk naik. Dan dari Pemprov Daerah Khusus Jakarta, Bapak Agus Setiawan. Oh, Setiawan. Ayo. Kirain boleh Agus kita Setioso. Setioso ya. Itu mantan gubernur Iya. ya. Monggo Bapak. Monggo Bapak. Hai, seumuran sama saya ini. Oh ya, halo, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Baru ketemu kita. Ya, tadi baru konsultasi ya. Wah, senang sekali hari ini kita sudah bersama dengan narasumber-narasumber kece badai, Nawan. Betul sekali, Kece badai, dan ya. pastinya mereka akan membagikan informasi-informasi sangat bermanfaat buat rekan-rekan yang ada di sini. Bahkan buat kita juga. Iya benar. Bahkan buat Siapa kita tahu mau alih profesi, Ya, siapa kan? tahu di sini juga pasti ada orang yang mau alih profesi. Betul, Mungkin masih terpendam dalam hati, belum terungkapkan, betul. dan bisa ditanyakan. Mereka masih dalam proses introspeksi kali ya, Iya. evaluasi gitu. Oke, perkenalan dikit dulu, boleh kali ya? Dari Mbak Dewi, ini dari mana? Selanjutnya dilanjutkan dengan Bapak Fajar dan kemudian Bapak Agus ya. Oke, boleh perkenalan sedikit. Kemudian nanti sistemnya ini kita tanya jawab saja. Kita punya waktu sekitar 40 sampai 60 menit. Betul. Kita santai-santai saja, jangan terlalu formal, kaku betul. ya. Anak kan ini Gen Z culture-nya berbeda Iya. sama kita yang di depan ini ya. Saya Gen Z kok, Gen Alpha kan? Aku apa sih? Gitu. Oke, kita mulai yuk. Silakan Mbak Dewi, boleh diperkenalkan dirinya dulu, dari mana? Oke, terima kasih Mbak Reva sama Mas Nawan ya. Betul. Oke, perkenalkan perlu berdiri. Boleh berdiri Berdiri ngedance juga boleh, boleh. boleh Berdiri ke bawah ngedance boleh. juga bisa. Oke, perkenalkan saya dari Bina Penta, tadi sudah dikenalkan, nama saya Dewi Eva. Kalau tanya jabatan gitu ya, atau profesi, yang pasti saya PNS. Dan untuk sama ya, Bener. dan saya adalah pengantar kerja. Jadi kalau adik-adik, saya panggilnya adik-adik ya, Ibu kan. Kalau adik-adik ingin tahu tentang pekerjaan atau penempatan ada di kami. Dan kami hari ini juga membuka layanan. Para pengantar kerja ada di booth sebelah sana. Nanti akan diarahkan bagaimana kalau adik-adik ingin konsultasi tentang jabatan. Tadi sudah dikasih tahu tentang apa itu profesi, apa itu passion. Nah, nanti bisa juga dikonsultasikan secara langsung. Jadi silakan ada di booth kami. Sedikit endorse ya. Iya, nggak apa-apa. Ada di sebelah sana booth kami di Bina Penta. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Luar Dewi. biasa sekali. Kita ini ya komit ya manggilnya Kak aja ya. Iya, biar kita sama Kak dengan aja yang deh, lain. iya, Ya. betul. Kak Dewi, berarti Kak Fajar Dan Kak Kak Agus. Agus. Iya. Kalau yang situ Bang Nawan. Ya silakan. Kalau dari Kak Fajar, perkenalkan boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, boleh. Boleh. Berdiri boleh. Baik, Silahkan. Kak Eva. Kak Reva, Pak iya. Reva dan kawan. Pak Agus. Mari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Itu ya. Salam kenal, saya Fajar Mahmud, salah satu General Manager di PMA Jepang yang ada di kawasan industri Kota Bukit Indah, Purwakarta. Dan selain itu, yang pertama sekali sungguhnya saya adalah terlahir dari program Kemenaker RI, program pemagangan ke Jepang tahun 97. Jadi saya angkatan 43 di gedung ini gitu. Anak sekalian, adik sekalian, bahwa hari ini satu keberuntungan yang Allah berikan kepada kita, dalam hal ini Kemenaker memberikan peluang yang sangat luar biasa ini. Kami akan berbagi kepada anak sekalian bagaimana trik-triknya sih setelah
kita sebagai fresh graduate ini mampu mendobrak dunia kerja yang secara mandiri. Yakinlah dengan secara mandiri Anda bisa ke Jepang. Anda bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di bangsa ini. Saya rasa itu nanti akan kita ketemu di season berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Pak Fajar. Boleh tepuk tangannya meriah Boleh untuk dong, Pak tepuk Fajar. tangan. Wow, pengalamannya Ini real. real. benar-benar Jadi yang akan yang disampaikan ini adalah betul. pengalaman masing-masing ya. Pengalaman masing-masing Bukan ini omon-omon. bukan omon-omon Bukan doang. omon-omon, tetapi ini adalah memang pengalaman. Betul, angkatan 9, pemagangan angkatan 97, 97, iya. pemagangan tahun 97, Iya. angkatan 43 dan berhasil. Betul. Oke, selanjutnya kita langsung ke Silakan. Kak Agus. Iya Kak Agus, kebetulan Boleh. namanya sedang populer sekarang ya. Iya, bukan Agus-Agus yang Iya, itu ya. banyak Agus-Agus sekarang. Ini Agus yang berprestasi Bapak Ibu. Ya, siap. Selamat pagi. Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar kata kakak-kakak, saya bagian dari Agus yang sangat terkenal di tahun 2024. Ada 4 Agus. Tapi itu Agus yang punya masalah semua. Kalau Agus di sini Agus yang solutif, berpikir kreatif. Luar biasa. Dan Memang Agus bermanfaat. yang berbeda. Ini dia yang dicari. Tahun depan kita bikin partai karena Agus tuh cukup dapat 10 kursi Pak kalau di Indonesia Iya, kalau bikin betul. partai. Hampir semua daerah itu ada Agusnya. Gitu ya. Saya di Snaker Provinsi DKJ ya karena udah resmi di DKJ. ya I-nya udah resmi dihilangin gitu daerah khusus Jakarta. Saya berperan di sini di informasi pasar kerja bersama-sama Kemnaker menginformasikan semua kesempatan kerja baik formal maupun informal, baik lewat web maupun cara offline, baik langsung ke SMK, ke universitas, supaya adik-adik ini bisa dapat berkarir, bekerja, dan sampai punya pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, terima kasih, nanti kita akan berdiskusi lebih banyak lagi. Luar biasa, terima kasih sekali Bapak Agus. Buat audiens di sini boleh bertanya nanti Boleh ada sesi tanya jawab kan? boleh sangat-sangat boleh bertanya karena kita sudah menyiapkan juga Ada bingkisan souvenir-souvenir menarik cantik ya. Iya, betul. Jadi nggak banyak yang boleh nanya loh, Oh, dibatasin. nggak banyak. Enggak banyak. Hadiahnya karena cuma 3, tapi yang nanya boleh banyak oh, ya. yang nanya boleh banyak, tetapi hadiahnya cuma 3. Cuma 3. Hanya Tapi mereka kalau yang misalnya nanti yang bertanya banyak, nanti kita usahakan ya. Oh iya, souvenirnya benar-benar, lebih benar. banyak lagi Iya, ya Nawan tenang ya. aja itu pakai uang rakyat kok belinya. Jadi aman ya. Jadi aman, Oke, iya, kita langsung benar-benar. aja masuk ke pembahasan kita terkait Membangun karir berkelanjutan dari passion ke profesi. Oke, mungkin kita ngebahas dulu nih ya terkait dengan passion dan profesi. Ini Betul. banyak sekali seperti yang sudah kita sampaikan tadi Nawan, banyak sekali adik-adik ini yang masih bingung passionnya apa. Mereka punya banyak aktivitas yang menurut mereka sukai. Iya. Tapi apakah itu bisa menjadi profesi? Ya, apakah itu bisa menjadi sebuah profesi atau enggak? Nah, itu gimana sih cara menentukannya? Dan apakah satu lanjutannya, apakah kalau kita suka dengan misalnya public speaking, apakah kita harus menjadi MC? ataupun radio public speaker yang announcer? lain, atau kalau misalnya ternyata tuntutan hidup itu menunjuk kita ke arah yang lain, harus bekerja di bawah kantoran padahal kita passionnya di situ, itu Apa yang harus dilakukan? iya, apakah tetap dilanjutkan ataukah kita mengikuti passion tadi? Ini udah satu pertanyaan yang cukup panjang Iya, sebenarnya iya. ya. Sampai jam 11 sih kalau Sampai jam ini. 11. Satu pertanyaan pembangkit dulu, kita mulai dulu mungkin dari sisi Bina Penta untuk menjawabnya terlebih dahulu. Silakan Kak Dewi. Oke, terima kasih Kak Reva. Jadi kalau tadi ya ada pertanyaan, apa sih itu yang namanya passion? Apa sih itu yang nama profesi? Kalau kita balikan lagi, apa sih? Apakah teman-teman semua sudah tahu atau adik-adik di sini sudah tahu passion itu apa? Profesi itu apa? Apakah pekerjaan itu sama dengan profesi? Betul. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan, apakah kita sudah paham konteksnya? Gitu. Kalau kita bicara tentang passion, balik lagi bahwa adalah sesuatu hal yang kiranya kita sukai, yang kita mencintai. Saat kita melakukannya, kita merasa kita happy. Itulah passion. Tapi apakah semua passion kita bisa dijadikan profesi? Nah, ada orang bilang kalau ditanya, hobi kamu apa sih? Nah kan gitu ya. Mas Nawan hobinya apa? Ngomong. Oh ngomong. Iya. Oke. Terus kita tanya lagi, Mas Nawan
kira-kira punya potensi nggak untuk public speaking? Oh ada. Nah, yang seperti inilah contoh passion yang bisa menjadi profesi. Terima kasih. Perlu berdiri nggak aku? Nawan, ya? cukup Oke. duduk. Kembali lagi, kalau kita lihat, kalau sekarang fenomenanya itu kan bahasa kerennya mungkin job hopping ya. Yang namanya kutu loncat. Ya. Kenapa sih kita sampai ke sana tuh ya? Iya, betul, Yang namanya betul. job. Karena biasanya di usia-usia, kalau kita tahu yang namanya, kita teori dikit lah ya. Iya. Kalau kita tahu yang namanya teori tentang karir, ada usia di mana memang kita harus cari tahu kita bisa berkarir di mana. Kayak coba-coba gitu ya Mas ya? Yoi. Oh. Kalau orang zaman sekarang tuh kan bilangnya, buset lu lompat lagi, lu nggak betah lagi. Iya. Kalau di iklan sih buat anak kok coba-coba. Ini beda ya. Ya seperti itu, apakah boleh? Boleh nggak? Nah, jadi kalau kita memang bicara tentang profesi adalah salah satu segala sesuatu pekerjaan yang nanti akan kita titip menjadi suatu karir. Betul Begitu kan sekali. ya? Itu adalah profesi. Pekerjaan bukan berarti profesi. Oh, Kerjaan gitu ya? itu profesi. Iya. Pekerjaan Bedanya kita apa, ASN, Kak? profesi kita. Profesi kita adalah ASN. Oh, profesi Pekerjaan kita. itu banyak. Oh iya betul. Oke nggak sih? Betul betul. Jadi profesi kita ASN, Iya. tapi Pekerjaan Kerjaannya kita banyak. banyak. Nah, siap. Jadi kembali lagi, suatu profesi itu memang harus kita titi untuk mencapai puncaknya. siap, siap. Nah, jadi kalau kita tadi fenomena job hopping, kita lihat di usia-usia under 30, harusnya sih 25 lah ya, itu harusnya sudah mulai mencari kira-kira saya akan meniti karir di sebelah mana. Berarti kurang lebih sekitar umur 25 sudah ancang-ancang Yes. ya. 25 mulai sudah harus menentukan jalan menentukan. hidupnya Betul. ya. Iya. Dan di usia itu harus sudah tahu arah hidupnya jadi gimana ya. Ini idealnya. Idealnya. Idealnya Kalau ya kita Kak kayaknya Reva. lambat kali ya. Realitanya kita harus tahu bahwa tahu ya yang namanya piramida kebutuhan. Betul. Nah, Kebutuhan hidup yang tadi dibahas betul. ya. Saya sih sebenarnya nggak passion loh ada di sini. Tapi saya butuh gitu loh ya. Ih, itu aku kayaknya deh. Sama ya. Kalau Jadi kalau kita lihat yang namanya piramida kebutuhan, needs kita tuh dari bawah yang namanya kebutuhan hidup, dari sandang, pangan, papan, sampai akhirnya kita diaktualisasi diri. Nah, mungkin kalau kita di awal, Betul. nah setiap orang kan kehidupan beda-beda ya kan, nggak mungkin kita semua hidup dengan perekonomian cukup. Mungkin. Iya, setuju. Nah, kita harus realistis bahwa kita bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Dari needs yang awal, kebutuhan awal kita, sampai nantinya kita ada rasa aman, nyaman, prestis, sampai nanti kita bisa aktualisasi diri kita. Oh, berarti level tertinggi itu di aktualisasi diri ya. Aktualisasi diri adalah puncaknya. Puncak. berarti ya. Apa itu di level kita kali ya? Nah. Sombong banget. Jadi kalau kita, kalau kita ribut, aduh kerjaan gua nggak sesuai passion, sampai kapan gitu loh? Sampai kapan kita harus bergerak? Duh, gua nggak passion di sini, tapi gua harus kerja nih, gua harus makan. Mungkin lama-lama jadi passion fruit kali ya. Asem gitu ya. Jadi delima ya. Lebih ke markisa sih itu. Markisa ya. iya. Siap, siap. Nah, Oke. Nawan, Iya, kalau betul. kita tadi sudah bahas ini mungkin dari sisi Bina Penta untuk menjawab, jadi passion itu juga harus menyesuaikan dengan realita. Kita memang butuh kebutuhan hidup. Jadi Betul sekali. belum tentu passion kita di sana, tapi pekerjaan atau profesi kita harus ke arah sana gitu ya. Yes. Tapi bagaimana cara menyeimbangkan? Mungkin kalau sudah menjadi pekerjaannya ini sudah profesinya misalnya, seperti kita ASN. Dan kita punya passion lain, misalnya Iya. suka ngomong seperti ini. Kita coba cari celah. Mungkin Itu- seperti itu ya Mbak Kak Betul. Dewi ya. Jadi memang kalau misalnya kita bekerja, bukan berarti kita terus melupakan tentang apa yang kita cintai. Bukan Ih, benar sekali. Coba, mungkin kita sehari-hari bekerja di kantor, bukan begitu Mas Nawan? Iya. Nah, Bosan gak sih? Susah ya jawabnya susah ya. ya. Ya makanya kita harus realistis bahwa kita memang harus ada di sini Iya. untuk bekerja. Dan tahu kan istilah yang cintailah kerjaanmu. Betul. Cintailah karena Allah ya. Berarti lillahi ta'ala ya. Tuh. Ya, jadi memang kalau kita memang harus bekerja, ya kita jalanin. Apalagi kenyataannya pada saat ini cari kerja tidak semudah itu, teman. Betul, karena kan kita adalah para pejuang-pejuang independen. Ya, pejuang-pejuang rumah tangga ya. Masing-masing Passion kebutuhan dengan rumah realistis tangga. ya. Jadi sebenarnya profesi kita ASN tapi aktualisasi diri kita di MC. Betul. Bisa live TikTok juga kan Oh Anda. betul, tiap malam Seperti nyari itu teman ya. Nah, ngobrol. itu juga salah Namanya satu juga passion yang depresi.
bisa jadi menghasilkan uang kan? Enggak sih. Oh, belum. enggak. Belum Malah berarti- aku yang memberikan biasanya. Iya. Oh belum dapat gift Belum, gitu belum, ya? belum. Kita lanjut dari Iya, yang dari tadi yang Bina Penta, betul, sekarang kita ke Pak ke Fajar. Pak Pak Fajar Fajar. tadi menceritakan di awal bahwa dia berawal dari proses pemagangan ke Jepang. Kemudian apakah itu menjadi passion dengan karir sekarang? Karena Pak Fajar kalau saya lihat di resumenya adalah General Manager PT Unipress Indonesia. Bagaimana keterkaitannya antara pengalaman magang di Jepang dengan profesi yang dijalani saat ini? Baik, Kak Wawan ya. Kak Nawan. Kak Nawan. Anak sekalian hadirin yang saya hormati, saya berangkat dari pertama mencari informasi dulu. Itu dulu tuh bagi kita yang fresh graduate ini. Anak sekalian harus mencari informasi. Saya ini generasi durian, ya generasi baheula gitu ya. Kayaknya seumuran kita Pak. Iya. Ya kan? Nah, 18. di era itu nyari kamus bahasa Jepang di bangsa ini itu hanya ada di Jakarta. Saya asal dari Makassar, Sulawesi Selatan, satu wilayah pelosok negeri ini yang tetapi saya bersekolah gitu ya, sekolah SMK, lalu dari sana saya mencari informasi di tengah-tengah tidak ada sumber informasi sebenarnya. Yang terjadi di DKI Jakarta pada waktu itu barangkali 2 tahun baru nyampe di daerah saya. Hari ini anak-anak sekalian ada di genggaman kita, ya, informasi apapun. Nah yang pertama informasi. Kemenaker RI ini luar biasa bagi saya. Banyak mengangkat derajat anak-anak bangsa di pelosok negeri ini. Menjadikan jiwa-jiwa yang tangguh. Nah kolerasi tadi kenapa saya jadi GM. Udah gitu GM-nya HR lagi. Wih luar biasa berarti Tuh, bisa juga bayangin tuh. share tips dan trik nanti Iya ya Kak, Pak. bener. Padahal saya magang itu basic dari SMK, listrik instalasi coba. Tetapi saya pulang ke negeri ini, saya berkuliah gitu di Jakarta. Kebetulan saya alumni Untak 17 Agustus Sunter. Lalu S2, lalu sekarang S3, di Manila lagi S3-nya. Nah itu bisa dicapai tuh dengan anak pelosok negeri, dengan era digital hari ini yang ada di genggaman kita, kawan ya. Siap. Nah, saya lanjut sedikit. Korelasinya adalah balik dari Jepang itu, saya 7 tahun di Jepang. Profesi di Jepang atau pekerjaan di Jepang, korelasi integrasi ke Indonesia itu sedikit sekali. Karena kebetulan saya di developer. Kerjaannya itu interior finishing. Tetapi mindset saya berjalan, akal sehatnya berjalan, gua pulang gua jadi apa nih? Nah, sasarannya adalah perkuat bahasa Jepang pada waktu itu. Saya belum 2 tahun di Jepang, saya lulus N3 bahasa Jepang. Wow. Di mana musim tidak ada internet, nggak ada. Saya hanya punya kamus Goro Taniguchi tuh yang warna merah putih, kalau ke Gramedia ada tuh. Kamus apa Pak? Goro Taniguchi. Kalau kita taunya Tamagotchi ya. Kelihatan ya usianya. Tapi bukan ya. takoyaki ya. Nah, singkat cerita dengan itu saya belajar mandiri di Jepang. Apa yang saya dapat setiap hari saya catat. Saya catat karena bahasa Jepang itu yang kita pelajari. Saya di bawah binaan Kemenaker di Lembang dan di Sepes. Itu yang dipelajari tentu bahasa formal. Tetapi ketika di lapangan itu bahasa itu berubah. Samalah kita nih. Bahasa formal Indonesia kita paham. Tetapi ketika masuk di Jakarta dan Makassar kan beda tuh logatnya. Nah itu yang implementasinya itulah saya perkuat. Ikut tes JLPT N3 tahun 99 di Universitas Tokyo, Fakultas Pertanian pada waktu itu di Tokyo sana. Panjang ya perjalanan. Panjang sekali. Ya. Lalu balik kuliah, lalu memberanikan diri. Tadi itu yang kakak sudah sampaikan tadi bahwa kita harus ada passion, menjadi suka itu. Bagaimana kita olah itu untuk satu membangkitkan mentality petarung. Itu dulu tuh. Ya, jiwa-jiwa tangguh. Saya pernah anak-anak sekalian di DKI Jakarta, saya udah balik dari Jepang. 21 CP saya hambur di seluruh Jakarta. 21 CP. Hari ini anak-anakku kalau menghamburkan baru 2 CP lalu ya Allah panggilkan saya untuk panggilan kerja. Aduh masih jauh. Belum Tahun lagi dulu 2001. fotokopian kan Pak, harus fotokopi dulu. Iya. kan. Bener, bawa map kemana-mana. Bawa map diantar. ada yang lewat pos, ada yang lewat teman, ada yang gua bawa sendiri itu ke kampus. Tapi saya belum S1. Jadi ya dilihatnya di profesional saya sebagai
interpreter bahasa Jepang pada waktu itu. Sehingga ya alhamdulillah dengan 21 CV itu berkembang ke sana kemari, jadilah sekarang menjadi GM di salah satu PM otomotif. Masya Saya Allah ya. bikin rangka Luar biasa, mobil. boleh Luar tepuk biasa tangan sekali, dong. boleh tepuk tangan. Kuncinya adalah bisa bahasa Jepang, pasti bisa ke Jepang. Baik, satu benang merah Reva yang bisa kita tangkap adalah perjuangan. Bahwa untuk Perjuangan. mencapai apa yang kita inginkan, Iya. adik-adik semuanya, perjuangan itu dan konsistensi kali ya Yes. Pak. Iya. Maksudnya Betul. adalah sebuah kunci. Jangan mudah menyerah. Betul. Jangan Gitu ya, mudah. jangan mudah menyerah. Baru 1-2 CV dilempar tapi merasa kayak paling apa Paling namanya capek. paling susah Iya, sedunia merasa paling ini capek, ya. paling susah. Iya. Bikin konten katanya the power of orang dalam biasanya. Karena melihat teman-temannya pada diterima. Iya. Karena kita ini sejatinya hanya kurir malaikat di muka bumi ini. Subhanallah banget kurir Masya malaikat Allah. Bapak Kurir Ibu. gitu. Lah kurir kalau nggak bawa COD-an kan nggak bukan kurir. Nah Kita kita, yang ini jemput bawa COD memang. itu. Sampaikan itu kepada pengusaha, kepada entrepreneurship, kepada pusat-pusat pelatihan kerja, apalagi Kemenaker, luar biasa Kemenaker. Iya, keren Saya banget banyak ini, Nawan. pembicara diundang dari Kemenaker juga ke seluruh Indonesia. Tiada lain tujuannya adalah bagaimana membangkitkan jiwa-jiwa petarung ini. Karena anak-anak sekalian, bangsa kita ini hampir tidak ada duanya di dunia ini gitu. Ya tadi adalah terasnya surga itu termasuk Indonesia. Masya Allah Subhanallah, ya. teras sorga. Pernah sejuk sekali di Saya sini. pikir Anda tadi akan bilang teras jana. Itu Kak, Ya. makasih Terima banyak. Terima kasih Pak banyak, Fajar. Kak Fajar. Penuh dengan motivasi sebenarnya. Motivasi banget. Jadi memang diperlukan banget Nawan. Betul, betul. Karena kan Gen Z ini biasanya mentalnya kan agak goyah-goyah, remah-remah Iya, dikit iya, gitu. karena mereka kayaknya terlalu banyak mengkonsumsi informasi sehingga yang masuk ke otak itu Terlalu banyak. banyak. Ya harus disorting. Terlalu mudah juga kan informasi Iya, didapatkan. terlalu banyak aksesnya berbeda dengan zamannya Pak Fajar dulu. Penuh kamus tempaan. saja kamus buku ya Pak, Iya. yang ada tulisannya berapa miliar itu ya. Iya. Iya kan? Sekarang kita lanjut ke Bapak, Bapak Agus. Kak Agus, kenapa kita Bapak Oh sih? ya, oh kakak maaf Iya. ya, seumuran kita semester Iya. 4 soalnya kita masih. Oke, Kak Agus. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan passion dan profesi nih, Kak. Kalau langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemprov, saya harus mulai membiasakan daerah khusus Jakarta ya, untuk membantu individu-individu, baik itu pencari kerja ataupun yang sudah tenaga-tenaga kerja yang sudah mulai bimbang apakah saya tetap harus ada di sini atau tidak gitu ya, untuk bisa mengembangkan passion mereka untuk bisa jadi profesi, Pak. Apa saja yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih kakak-kakak yang ganteng dan cantik. Masya Allah. 3C, ya. Cantik, cerdas, ceria, satu lagi Centil. GCC, Oh, ganteng, kirain cerdas dan centil. ceria gitu ya. Masya Allah, ini ada lagi loh, langsung ada singkatan. Iya, ada GCC. CCC ya. GCC tadi. Oke ya, kita ngomong passion, saya buka data sedikit ya, bahwa memang agak ya menurut Agus yang lalu gitu, Agus sedih gitu ya katanya. Dapat Karena 1,3 miliar loh. ini kan ada yang kuliah dan sekolah ya, hampir lebih dari 60% itu merasa salah jurusan. Ya, jadi kuliah asal kuliah, sekolah asal sekolah, yang penting diterima dan lain sebagainya. Lalu apa penyebabnya? Ini adalah jadi dia pertama adalah dalam hal kurangnya self awareness, nggak mengenal diri sendiri gitu ya. Aku siapa gitu Iya, ya? aku siapa nih Sikapku kakak? apa? Kakak udah bilang aku nih pinter komunikasi. Oh gitu. iya, aku bener, suka bener, ngomong bener. gitu ya. Lebih ke jumawa sih. Iya, aku berarti itu. kan profesinya terbuka ya sebagai presenter dan lain sebagainya. Aku suka menulis gitu ya. Aku suka ngotak-ngatik radio, suka ngerusakin mainan gitu ya. Itu kan awal-awal kita mengenali potensi kita seperti itu ya. Lalu kita masuk sekolah, pendidikan, universitas, pelatihan mana nih yang tepat seperti itu. Dan kenyataannya memang masih salah jurusan yang banyak. Sehingga di dunia kerja itu akhirnya merasa salah posisi gitu ya. Kalau Kalau Reva salah posisi, jangan sampai. ya, Nanti salah Oke. posisi itu kalau dia punya kualitas yang baik, dia resign, itu mudah dapet gitu ya. Ada juga yang resign karena dimarahin ini, karena bosen, bete, karena tadi awalnya kurang passion. Akhirnya muncul deh pengangguran-pengangguran baru dalam hal menunggu lapangan pekerjaan gitu Oh, ya. karena Padahal dia terlalu udah dapat pilih-pilih kerja. ya? Iya, karena pilih-pilih seperti itu. Awalnya memang dari kurang passion dan awalnya lagi memang kurang dari self awareness seperti itu. Siap. Dan saya punya pengalaman gitu ya, ketika adik-adik siswa, mahasiswa ditanya, tolong dong ceritain tentang diri kamu gitu ya. Itu lebih
kayak ditanya soal Pitagoras, apa tuh trigonometri. Oh, oke. Kayaknya susah banget itu keluar bibirnya gitu. Jawabnya Saya adalah gimana gitu ya. Nah, dari sini kita juga mulai melakukan program ya bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Bina Penta, Pasker dalam penyuluhan dan bimbingan jabatan dan lain sebagainya. Kita masuk ke sekolah nih gitu ya. Di Jakarta itu banyak sekali sekolah SMK. SMK aja nomor urut tertinggi aja ada 70 ya, SMK negeri sama 70 berapa gitu ya. Ada sekitar 579 sekolah SMK, belum sekolah SMA, belum perguruan tinggi. Wow, banyak Gitu sekali. ya. Kita masuk ke situ mulai mensosialisasikan bagaimana adik-adik kita itu bisa mengenal dirinya sendiri dalam penyuluhan dan bimbingan jabatan. Kita masuk dan itu jadi target kita, perjanjian kinerja kita, KSD kita, kegiatan strategis daerah, supaya adik-adik kita yang akan lulus, ya, yang akan menjadi alumni dan yang akan mau bekerja, itu dia sudah siap, ya, dari soft skill, dari pengetahuannya, dari kompetensinya. Di antaranya adalah soft skill itu sebetulnya yang mengenal diri sendiri. Oh, betul. Sehingga dia akan betul. mengenal passionnya dengan baik, seperti itu. Sehingga kesalahan-kesalahan yang dulu gitu ya, itu tidak terulang lagi. Nah, kan ada nih yang passionnya merasa salah jurusan, maka adik-adik itu sebetulnya perlu assessment gitu ya. Kan di sekolah itu ada guru BP, guru BK, di sini juga ada karir hub, ada siap kerja yang siap sebetulnya menjadi apa ya, tempat sampah apa tempat ini konsultasi gitu ya. sharing. Kalau tempat sampah Sharing mereka gitu sampah ya. dong, Pak. Mereka bukan. Yang siap menerima konsultasi dan lain sebagainya supaya yang merasa salah jurusan ini, tapi kan kita harus bekerja ya. Nggak mungkin kita balik lagi pakai mesin waktu Doraemon, balik lagi untuk memperbaiki, itu udah nggak mungkin ya. Iya. Tapi itu bisa seiring waktu sebetulnya dengan tadi ya, dengan treatment dan motivasi dan yang lain sebagainya, sebetulnya hal-hal seperti itu nanti bisa sehingga karirnya itu tetap berjalan sesuai dengan passionnya, tapi dia sudah mengolahnya dengan baik gitu. Oke, Reva, apa yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak Agus ini bahwa sebenarnya pemerintah khususnya daerah khusus Jakarta ini sudah jemput banyak. bola ya. Iya. Mereka ke sekolah-sekolah meningkatkan awareness karena kan sekarang adik-adik ini kebanyakan Gen Z yang mau masuk dunia kerja. Dan ini menjadi bukti bahwa negara juga hadir buat masyarakat, buat generasi muda supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya. Ya, ini biasanya pengantar kerja juga ya yang memberikan bimbingan konsultasi, bimbingan jabatan, penyuluhan sosialisasi dan seperti itu ya. Jadi dari daerah khusus Jakarta sudah banyak yang sudah dilakukan ya terkait dengan pencari kerja ataupun ya. Dan yang tenaga paling kerja, penting tenaga adalah kerja self ini. awareness kayak Iya. Anda itu bukan Anda, lu taunya diri lu apa gitu. Ya. Jadi memang penting harus tahu Iya, siapa harus tahu kita. diri. Iya, Iya, kadang kan maunya kita nggak apa. tahu diri. Nggak tahu diri. Itu kayaknya kita beda, Nawan. Beda ya maksudnya ya. Oke, Nawan mau Siap. Nawan mau bertanya kah Oh, boleh, ke Mbak boleh. Dewi? Silakan. Boleh ke Kak Dewi atau Kak siapa Dewi dulu? kali Kak ya. Dewi Kau ya. sebut adik kayaknya enggak ya. Ke Kak Dewi, kaulah hidupku. Bukan itu. Gak apa-apa selingan dikit lah ya. Kak Dewi ini kan sebagai pengantar kerja. Apa yang sudah dilakukan oleh unit kerja Kak Dewi kaitannya dengan Jabatan. menyediakan Oke. atau memfasilitasi generasi muda untuk menemukan passion mereka dan memberikan akses terhadap penempatan tenaga kerja di Indonesia. Oke Kak Nawan, bicara tentang pengantar kerja itu tidak hanya ada di kementerian gitu. Mungkin Kak Reva juga pengantar kerja bukan? Saya juga pengantar kerja. Oke, jadi gini Kak Nawan, apa sih yang sudah dilakukan? Kalau kita di Bina Penta, kita ada yang namanya penyuluhan dan bimbingan jabatan. Tadi Pak Agus juga sudah bilang ya, kita juga sudah melakukan kayak kolaborasi begitu ya Pak Agus. Yang kemarin saya sempat ke perguruan tinggi juga, ke SMK juga. Tapi memang kita sebenarnya yang namanya penyuluhan dan bimbingan jabatan itu tidak hanya pemerintah saja. Nah, jadi di sekolah pun kita titipkan yang namanya penyuluhan dan bimbingan jabatan ini kepada guru BK-nya.
Jadi apa sih yang sudah dilakukan? Kita berikan apa sih itu yang namanya penyuluhan dan bimbingan jabatan. Mungkin masih bingung ya, kagok, apa sih penyuluhan dan bimbingan jabatan? Kok rasa-rasanya tidak umum gitu. Kalau mungkin teman-teman di luar itu taunya konseling karir. Nah, itu serupa dengan yang namanya bimbingan jabatan. Terus apa sih penyuluhan? Penyuluhan itu kalau teman-teman tahu yang namanya apa kayak talkshow gini, salah satunya adalah bentuk dari penyuluhan Betul jabatan sekali. yang dilakukan secara klasikal. Terus ada lagi kalau misalnya ada video, ada informasi, Oke. leaflet ataupun yang lain, itu adalah penyuluhan jabatan. Adalah salah satu bentuk pemberian informasi kepada halayak nih ya, entah itu pencari kerja, pemberi kerja sekalipun. Apa sih yang ada di dunia kerja saat ini? Mulai apa trennya? Jadi teman-teman tuh bisa tahu tren pekerjaan ke depan itu seperti apa. Betul. Nah, itu pengantar kerja pun bisa menyampaikan. Berarti sudah diproyeksikan ya? Betul, Oke. ada proyeksi kira-kira 5 tahun ke depan tuh apa sih Yang akan tren jabatannya. di dunia kerja Nah, ini. kayak ya? zaman Oke. sekarang, tahu nggak sih Kak Nawan, yang namanya industri game, sekarang tuh pemerintah tuh lagi gencar-gencarnya. Karena ternyata industri game itu salah satu yang sedang lagi marak, nggak hanya di dunia, di Indonesia aja, nggak perlu tuh yang namanya pendidikan formal. Mereka yang punya inovasi, ide kreatif, itu nyemplung ke dunia game. Game Dengan ya. iya, jadi yang namanya peluang itu tidak berarti yang harus yang keren kayak dokter, Ya. Oh iya, karena pilot, zaman dulu ya, Iya. mau jadi apa cita-citanya? astronot. Aku jadi polwan pas kecil. Sekarang tuh banyak profesi yang mungkin kita tidak pernah dengar, tapi menjanjikan. Tidak pernah terbayangkan ya. Betul. Dan biasanya profesi-profesi seperti itu ketika kita sampaikan ke orang tua kita yang konvensional, kayak Masih dianggap tidak remeh. settle gitu ya. Betul. Jadi kalau orang tua nanya, kamu kerjaan apa? Gamers. YouTuber, Padahal gamers. hasil uang. Iya, Betul. mau jadi apa? Iya, tetap gitu jadi, kan. saya tetap jadi manusia Iya kok. kan? Saya tetap menjadi beban keluarga. Ya banyak sekali kan influencer-influencer itu juga sudah pekerjaan yang dulu nggak terbayangkan. Iya, Konten benar-benar. kreator ya Kak Konten Reva. kreator ya, Betul. konten kreator itu dulu tidak terbayangkan, tapi sekarang sudah ada dan itu menghasilkan uang. Tapi orang-orang yang masih hidup jadi era lama ya, Iya. itu masih menganggap kerja itu harus jam 7 atau jam 8 sampai jam 5. Pakai baju rapi. Baju rapi, pakai sepatu. Yoi. Ya ketika kita pakai kaos, ya Mau udah lah ngapain mau kamu? pakai jeans mau ngapain, mau kemana. Menantu ideal ya PNS. Nah, Kita balik lagi ya. kalau Oke. tanya tadi, balik lagi ya, Bina Penta sudah apa? Kita sudah gembar-gembarkan, sudah kita informasikan ke Sebenarnya halayak. udah masif, udah diamplifikasi gitu ya. Nah, dan kita punya yang namanya asesmen, yang kita masukkan ke siap kerja. Oh, kalau mau masuk ke layanan itu di mana? Jangan lupa punya akun. Oh, ke siap kerja yang kemenaker.go.id ya? Siapkerja.kemenaker. Di siapkerja.kemenaker.go.id. .go.id. Gampang banget loh, cuman pakai apa? KTP, nomor KTP, email, nomor handphone. Oke. Itu jangan gonta-ganti ya. Jadi bisa melakukan self assessment mandiri ya Di dia ya? sana ada self assessment atau assessment. Tapi balik lagi ya, yang namanya asesmen mandiri itu harus jujur gitu ya. Jangan sampai mentang-mentang, gue pengen hasilnya bagus, tolong dong Pak kerjain asesmen saya. Itu Ah, biasanya nggak kalau boleh. tes psikologi biasanya, biar dikira sehat. Ya. Jadi yang kayak gini, Bina Penta sudah menyiapkan dan kita sudah siapkan di siap kerja. Bagaimana yang namanya self assessment ini bisa memberikan gambaran secara singkat. Jadi kan sekarang tuh udah banyak ya, psikotes online yang gratis. Nah, Tapi kita itu- coba. Oke, tapi kalau psikotes yang gratis, yang berhamburan di mana-mana itu Betul. belum tentu bisa jadi patokan ya. Betul, tapi kan bisa buat gambaran Buat lah gambaran, setidaknya. iya. Karena kalau kita mau ke psikolog yang benar, kan pasti ada kos nggak sih di sana? Kos yang harus Betul dikeluarkan. sekali. Kalau Nah. mau mendang-mending seperti kita, Nggak mungkin. Kita sudah siapkan. Jadi insya Allah tahun depan akan bertambah beberapa asesmen agar teman-teman juga bisa yang namanya mengetahui dirinya seperti apa. Dan juga jangan khawatir, kita ada bimbingan jabatan online tapi tahun depan. tahun depan. Oke. Nah, Kita sedang merencanakan Kebetulan tahun untuk depan ke kan arah tinggal sana. 2 minggu lagi ya. Iya, berarti mulai tanggal 1 Januari ya itu ya? Jangan dong. Oh enggak dong. Ini memang moderatornya agak nodong. Iya, tapi jadi bisa kita informasikan ya Kak Betul. Dewi ya, bahwa Tapi mulai ini- tahun depan insya Allah sudah ada konseling karir secara Bimbingan online. jabatan Bimbingan online. online ya. Kalau untuk sekarang, teman-teman bisa ke Dinas Kabupaten Kota, begitu ya Pak ya, izin. Ya. Yang untuk bisa melakukan bimbingan jabatan dengan pengantar kerja yang sudah tersedia di sana. Jadi sambil menunggu datangnya bimbingan jabatan online,
teman-teman bisa menghubungi pengantar kerja di dinas kabupaten kota, bahkan di BPVP atau di balai latihan kerja. Betul. Di pusat pasar kerja juga boleh loh. Nah, langsung pusat pasar aja kerja masuk ke pun juga iya, sudah ada. dan- Salah satunya Mbak Reva ya. Iya, nanti ketemu saya ya. Kalau mau oke, konseling, mau bimbingan jabatan, Oh, bisa. penyuluhan Oh, biasanya nanti ke saya SMK. ngobrol ya Reva ya. Oh iya. Nanti saya ngobrol Ada ya. kos ya buat Anda ya. Pasti dong 2 kali lipat. Kalau buat semua teman-teman semua yang memang ingin berkonsultasi, itu sifatnya gratis Nawan. Oh. Ya, kalau sama Anda khusus enggak, Iya pasti. semua harus berbayar Sekarang ya. kita lanjut ke Pak Pajar kali Iya. ya. Pak Pajar ini kan memang praktisi dari perusahaan gitu. Kalau kita berbicara mengenai passion dan background profesi Pak Pajar sebagai HR, manager, bagaimana tolong diberikan gambaran realita di tempat kerja. Apakah banyak pegawai-pegawai yang mereka benar-benar bekerja sesuai passionnya atau mereka hanya bekerja karena profesinya saja kalau di tempat Bapak? Atau butuh uang aja Iya, sebenarnya. atau hanya butuh uang saja. Karena saya berada di PMA Jepang ya, jadi kami itu dalam merekrut, kan kalau di ISO itu ada 2 klausal, perekrutan dan pelatihan untuk pengembangan SDM ya, yang tadi agar menyesuaikan dengan kerjanya dia gitu. Nah, jadi yang pertama kita menentukan dulu prosedural perekrutannya seperti apa, sesuai dengan kebutuhan pada industri kita. Nah, ini sebenarnya anak-anak sekalian, adik sekalian itu bisa masuk karena kita melihat generalinya dulu, yang general gitu ya. Contoh nih kebutuhan di jabatan sebagai operator press misalnya. Kita tidak mesti di situ yang punya basic pada SMK press dan lain-lain, tetapi SLTA. Nah, hanya saja di dalam memverifikasi CV-nya itu, makanya membuat CV ini juga mesti dipelajari. Bikinlah CV yang tercantik sedunia gitu. Bagaimana agar yang membaca itu tertarik? Satu, punya ijazah SLTA itu udah wayahna jeng orang Sundanya. Itu sudah biasa itu SLTA, tetapi ada sertifikat pendamping ijazah. Nah, makanya dalam satu minimal di kelas 11 12 itu udah Anda harus gebiar benar-benar cari pusat-pusat pelatihan. Tadi ada self assessment mandiri. Nah, itu dilampirkan, pernah melakukan self assessment mandiri at least yang gratis. Kita tidak tuntut yang berbayar kok. Lalu ada TOEFL yang gratis itu ada juga tuh. Tes bahasa Inggris gratis yang online itu. Nah, itu semua dilampirkan. Ini menandakan Anda, karena kita ingin menilai. Jadi anak sekalian sekarang itu di momen yang sama, hari yang sama, Anda mampu menghasilkan 2-3 legalitas gitu. Hari Sabtu nih, Anda pulang sekarang bawa sertifikat talk show misalnya. Terus Anda dapat asesmen di stand-stand booth-booth naker yang ada di sekitar kita. Terus Anda juga bisa melahirkan CV yang cantik. Di waktu yang sama hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024. Itu bisa dapat 3 hari ini gitu. Inilah yang dilihat oleh HR itu. HR itu ngeliat di situ Kak. Oh, luar Jadi biasa. pengalaman, Bukan hanya ya. ijazah, at least itu S1 pun sama. S1-nya itu dia ngisi 4 tahun 8 semester itu ngapain ini anak gitu. Ini orang gitu ya. Banyak tuh pelatihan dilakukan macam-macam. Itulah yang menuntun anak sekalian akan menempati posisi sesuai dengan passion kita. Itu pasti karena melihat dari ini orang suka ya, kandidat ini benar-benar suka mencari kan kita ini dalam menuju profesional ya, itu ada 3 hal yang paling penting. Apa itu ASK itu? Attitude, skill, dan knowledge. Kompetensi ya. Yes, menuju kompetensi kita itu ada attitude kita ini paling utama itu. Ya, paling utama itu adab ya. Kamu dipanggil datang jam 9, jam 8 udah harus datang. Jadi orang yang berhasil itu orang yang tidak pernah tepat waktu. Oke, kayak MC ya, datang jam 7 ya. Kita disuruh Dalam jam- artian itu Kak, diundang jam 8, jam 7 udah datang. Bukan diundang jam 8, jam 9 nongol. Itu udah lewat itu. lewat kesempatannya ya, Ya, Pak. begitu Kak ya. Siap. Barangkali. Dan ini adalah informasi dari orang dalam ya adik-adik ya. Jadi ini Langsung update dari orang terbaru. dalamnya. Iya, betul. Dan ngomongin mengenai sertifikat, pemerintah sudah menghasilkan pelatihan vokasi di BLK itu membuka akses buat rekan-rekan di sini untuk meningkatkan kompetensi secara gratis. Gratis dan langsung aja akses ke Skill Hub.
Ada skill hub, iya betul sekali. skillhub.kemnaker.go.id. Jadi teman-teman di sini yang memang pingin dapat pelatihan-pelatihan baru, mau pelatihannya ini reskilling, upskilling, betul. ini bisa langsung manfaatkan. Dengan daftar di Siap Kerja, teman-teman bisa langsung akses semua yang ada di Siap Kerja. Ada tadi Skill Hub, Karir Hub, Betul. Biz Hub. Iya. Dan hub-hub Hub-hub lainnya, yang hub-hub lainnya. lainnya. Siapa tahu dengan ternyata mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang ada, passionnya ketemu di situ. Ini yang saya cari selama ini, kok saya nyaman, kok saya happy mengerjakan ini, saya bahagia, saya mendapatkan uang ternyata dari situ. Karena kalau kita memang mengerjakan sesuatu itu dengan hati, tentu hasilnya juga akan lebih bagus. Kalau kita kan memang niatnya ibadah. Niatnya gitu kita kan? ibadah ya. Gitu. Tapi tetap ada Tapi harapannya, tetap ada harapannya. Nah Oke, kalau ini sekarang kita ke Kak Agus ya. Kak Agus sebenarnya kalau yang sudah dilakukan ya, tadi kita sudah lihat ya dari dinas telah melakukan apa saja. Nah kalau kolaborasi dengan pihak swasta sendiri apa saja nih Kak Agus? Ya, jadi memang sekali lagi kita tidak bisa sendiri dalam mengatasi pengangguran. Tahun depan itu memang kita sudah mau membuat, kalau tim penanggulangan kemiskinan udah ada, tapi tim penanggulangan pengangguran nih, Kemnaker nih PR-nya nggak ada nih. Gitu. Baru ada TKDV tapi bukan di perekonomian ya, tapi di Menko apa sih pengembangan sumber daya manusia ya. Kayaknya belum jalan juga seperti itu ya. Jadi memang kolaborasi ini udah keharusan ya. Pertama untuk kolaborasi dengan perusahaan, memang Pemprov DKI itu punya sekitar cukup banyak ya BUMD-nya gitu ya. Kemarin kita juga sudah ber-MOU dengan 11-12 BUMD sendiri untuk ya penyerapan tenaga kerja dari Balai Latihan Kerja atau Pusat Pelatihan Kerja yang ada di DKI Jakarta. Terus yang kedua kami memang juga dengan perusahaan-perusahaan swasta, cuma yang agak besar-besar ini memang agak susah ya. Kenapa? Ada underestimate dari mereka nih kayak gitu ya, bahwa Gen Z-nya DKI Jakarta tuh nggak kompeten katanya gitu ya, lemah di soft skill. Nah dari sekarang tuh memang kita sudah mulai, bukan dari dulu sih kita udah bekerja sama ya dengan PT-PT besar, dengan Astra, dengan Daihatsu dan lain sebagainya. Cuma kami memang harus lebih bekerja keras lagi untuk masuk ke perusahaan-perusahaan besar nih, supaya mindset mereka tentang Gen Z atau tenaga kerja dari DKI Jakarta itu bisa terhapus gitu ya, gitu. Karena permasalahan sekarang ya, bahkan di Bappenas kemarin katanya PHK itu terbesar dari Gen Z gitu ya. Ya tadi sifat dan attitude yang kurang ya, mungkin. 70%-nya seperti itu, Gen Z seperti itu. Dan ini sebetulnya memang yang harus kita perbaiki juga ya, nanti kolaborasi juga dengan perusahaan bahwa menghapus stigma-stigma tentang Gen Z gitu ya. Bahwa Gen Z di DKI Jakarta, supaya DKI Jakarta gitu ya, harus bisa menjawab gitu ya stigma-stigma buruk tentang Gen Z, bahwa Gen Z di DKI Jakarta itu punya pengetahuan, punya knowledge tadi, punya kompetensi dan punya soft skill, attitude, sikap dan sebagainya yang diharapkan oleh dunia usaha itu ya. Jadi kolaborasi kita itu bukan hanya untuk menyerap tenaga kerja, tapi kita sudah mulai masuk membuka wawasan tentang HRD DKI Jakarta nih, supaya mereka nggak ngambil kesimpulan dulu nih gitu ya, bahwa di DKI Jakarta tenaga kerjanya kurang, soft skill-nya kurang seperti itu. Dan itu juga kita sudah buka forum-forum komunikasi baik dari kegiatan Kemnaker maupun kegiatan kita, supaya ada dialog nih antara lembaga-lembaga penempatan, terutama bursa-bursa kerja khusus yang DKI Jakarta bisa memaparkan kualitasnya di depan perusahaan. Kita lagi membangun itu juga gitu, kolaborasi. Tapi tentunya perlu evaluasi juga ya, apakah memang yang tadi stigma itu benar atau tidak. Nah itu sudah dilakukan Pak, apakah memang stigma yang disampaikan itu terjadi gitu? Ya, bahwa stigma itu memang terjadi ya. Hampir semua lembaga survei dan data itu mengupload tentang Gen Z ini ya. Tapi kan nggak mungkin juga perusahaan itu tidak mau menerima Gen Z, kan dia butuh tenaga kerja. Betul. Seperti itu, dan butuh tenaga kerja yang sebetulnya lebih cerdas gitu ya, dan lebih kompeten gitu kan. DKI Jakarta dengan fasilitas yang ada itu sudah ada dua aspek itu, tinggal nanti soft skillnya gitu melalui program-program kita baik dari Kemnaker maupun dari Pemprov DKI. Jadi satu satuan utuh gitu ya, bahwa
perusahaan itu di DKI Jakarta layak untuk merekrut tenaga kerja di DKI Jakarta. Baik, Reva, saya perlu menambahkan bahwa apa yang disampaikan Pak Agus ini tentang Gen Z yang PHK-nya kayaknya besar, kemudian ada stereotype. Ini yang saya sampaikan adalah stereotype. Banyak beredar di media sosial terutama, ini sebenarnya tidak bisa dilakukan. Kita tidak bisa memberikan stereotype negatif kepada Gen Z secara general gitu. Katanya yang Gen Z kurang A, B, C, D, E. Dan di sini saya memohon kepada semua pemangku kepentingan, mungkin kita juga mulai merubah pola pikir bahwa setiap individu harus dinilai berdasarkan kompetensi yang dia miliki. Karena kadang-kadang kita terjebak dengan stereotip yang sudah beredar di masyarakat. Dan saya akan lanjut ke Kak Dewi di sini karena Kak Dewi ini kan backgroundnya sebagai seorang psikolog, benar kan? Nah, saya akan menanyakan bagaimana opini terkait cara merubah stereotip bagi Gen Z sehingga apa yang sudah dilabelkan ke diri mereka itu bisa diubah gitu dari sudut pandang seorang psikolog. Bukan pengantar kerja. Nah, ini langsung ke psikolognya. Enggak. Oke, tadi menambahkan bahwa sekarang memang orang tuh pikirannya tuh ya ampun Gen Z mentalnya strawberry gitu ya. Yang senangannya aduh kena mental atau apa. Padahal kalau kita tahu yang namanya Gen Z itu adalah generasi yang memang dibangun itu berdasarkan sudah ada perencanaan. Dia dibesarkan dengan mikro, dalam artian dia itu sudah yang namanya, kalau zaman dulu, mungkin zaman saya lah ya, zaman dengan Pak Fajar juga sama, lupa tuh kan. Jadi kalau zaman dulu orang tua kita tuh tidak akan memberitahu yang namanya jurusan. Kamu masuk sana aja. Nggak usah pakai alasan jalan. Pressure ya. Iya betul. Saya dulu disuruh sekolah sinden sama bapak saya. Loh, kan serem Bener, ya. ini diisi, saya suruh masuk isi dulu sama bapak saya. Kalau zaman sekarang orang tua, saya sendiri merasakan bahwa saya saat menata anak saya untuk sekolah, itu kita akan cari tahu. Itu kita sudah ada perencanaan secara mikro bahwa anak ini harus tahu minat bakatnya. Dan zaman sekarang orang tua itu pasti udah melek. Nggak kayak zaman dulu. Dia akan sudah tahu, oh kamu coba lihat deh potensi kamu di sini. Yang namanya parenting itu baru-baru aja nggak sih Mbak Reva? Baru banget. Mungkin setahun 2 tahun ya terakhir ini ya baru gencar-gencarnya. Betul, jadi yang namanya parenting, yang namanya apa tuh? Luka zaman lalu. Nah Luka itu baru lama zaman yang sekarang. sebenarnya jangan diusik kembali ya. Jadi kalau kita bilang yang namanya Gen Z, harusnya dia sudah ada perencanaan secara mikro. Harusnya mereka akan terlahir dengan lebih baik daripada zaman dulu. Memang kalau dilihat dari mentalnya, ini mungkin yang harus kita tekankan. Bahwa yang namanya attitude itu sangat penting. Bukan hanya kalau zaman sekarang tuh anak-anak tuh kalau belajar tuh cepet banget deh. Jago banget. Cuman sekedar pakai YouTube, dia udah bisa benerin yang namanya handphone. Kalau zaman dulu baru-baru benerin handphone ya. Handphone aja nggak punya. Betul. Saya dulu pakai kentongan loh pas ini. Pakai Jadi pager. kalau lihat zaman sekarang anak-anak itu bisa belajar dari mana saja. Tidak harus dari sekolah. Jadi kalau misalnya ada stereotip bahwa Gen Z itu enggak juga dong. Enggak juga kan? Enggak lah. Iya. Kita harus lihat bahwa mereka sudah hadir dengan perencanaan yang lebih baik daripada zaman saya dulu atau zaman Papa aja. Kak Dewi, Reva izin saya menambahkan, saya boleh. memiliki background pendidikan media studies Bapak Ibu. Saya akan menambahkan statement dari Kak Dewi bahwa memang sekarang eranya informasi berjalan dengan cepat. Jadi apapun yang disampaikan di media sosial itu belum terverifikasi apakah benar atau salah. Karena kebanyakan itu bukan hasil dari penelitian ilmiah. Tetapi ketika masuk media sosial karena menyebar dengan cepat sehingga orang-orang lebih mudah percaya. Apalagi kemampuan sortingnya agak belibet ya karena terlalu banyak informasi yang masuk. Betul. Jadi ya stigma-stigma itu sebenarnya PR kita juga ya Betul, untuk ini membantu sebenarnya PR perusahaan-perusahaan bersama, ya PR bersama lah ya untuk mensosialisasikan atau memberitahu bahwa enggak ya stigma yang beredar belum tentu terjadi Belum tentu seperti benar, itu, ya. benar. Belum tentu benar. Tapi ya kita harus berpikir lebih terbuka seperti itu ya. Betul. Oke. Nawan, kita sudah banyak berbincang Betul. di sini, Oh, tapi sekarang kita waktunya. belum berikan Oh, iya, kesempatan betul. buat teman-teman di sini yang ingin bertanya. Kayaknya di sebelah sana mau nanya, Nawan.
Oh boleh. Atau yang sebelah, tadi rame banget di sebelah Iya, sini tiba-tiba itu yang hilang. berbaju hitam di belakang Oh tadi tuh udah dia. sudah ada 2, boleh Hei, dibantu yo, atau yang berbaju hitam. Baju hitam dulu ya? Iya. baju hitam. Walaupun bajunya hitam, auranya Yang tetap mana ya? memancar ya. Yang paling belakang kacamata tadi. Baju hitam boleh. Berkacamata, baju hitam. Berikan iya. mikrofonnya ya. Oh dua-duanya berkacamata yang di belakang, iya. Ya nanti setelah satunya boleh ke sebelahnya Iya, ya. iya. Perkenalkan dulu, kemudian dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Rocky, saya dari Jakarta Selatan. Mungkin saya sedikit sharing dulu ya buat pemateri pada hari ini. Saya merupakan alumni dari Fakultas Teknik dan sekarang saya bekerja sebagai marketing. Nah ini kan sesuai dengan passion sama ke profesi. Jujur dari saya pribadi, dari waktu sekolah itu memang saya pengennya ekonomi. Tapi dari orang tua saya pengennya di teknik. Nah, jadi saya ketika itu saya berusaha untuk masuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua saya di Fakultas Teknik dan saya mempelajarinya itu merasa terpaksa dan ini sepertinya bukan passion saya mikirnya gitu. Cuman saya alhamdulillah lulus dengan sarjana teknik. Namun ketika saya lulus tahun 2021 kemarin, saya sudah bekerja di bidang sesuai dengan fakultas saya, tapi saya merasakan kayak, duh ini bukan passion gue nih gitu kan. Jadi kayak gue pengennya ada rasa yang gue nggak mau monoton di sini-sini aja. Jadi saya langsung pindah pekerjaan dan sesuai dengan passion saya dan saya bekerja di bagian hubungan masyarakat dan marketing. Oh PR ya? Iya, dan sampai sekarang. Dan untuk itu saya merasa kayaknya gue cocok di sini dan saya lebih ke mikirnya, jadi gue selama belajar kuliah dulu ngapain gitu kan. Jadi impact dari jurusan atau sarjana tadi nggak kepake jadinya gitu. Nah mungkin pertanyaan untuk pemateri pada hari ini, apakah saya harus balik lagi dengan prodi saya sebelumnya pekerjaannya atau saya harus meneruskan apa yang sudah menjadi passion saya dan profesi saya saat ini. Mungkin itu aja, sekian, terima kasih. Nah Oke, ini, terima ini kasih. Nawan Seperti- yang sering terjadi Nawan. Iya. Boleh langsung saja ditanggapi? Iya, kayaknya Kak Dewi deh. Semuanya kayaknya boleh. Oh boleh iya, biar sudut pandangnya Ya dari berbeda. sudut pandangnya berbeda-beda. Saya coba nih ya, Kak Nawan dan Kak Reva. Jadi tadi siapa namanya? Aduh. Ricky ya namanya ya? Rocky. Rocky. Oh berbatu Oke. ya, berbatu. Jadi kalau saya tadi dengar bahwa sudah ada perintah ya, perintah dari orang tua ya. Jadi ada perintah dari orang tua untuk masuk teknik. Oke, Iya. kita masuk. Alhamdulillah lulus. Dan alhamdulillah akhirnya bekerja di bidang sesuai dengan background pendidikan formalnya. Begitu ya. Nah tadi saya yang sedikit lupa itu, tadi passionnya di mana ya Mas Rocky? Public relations ya, Oh, dia lebih public nyaman di public relation. relations dan marketing. Oke, jadi gini, yang namanya kita tahu yang namanya passion itu sebenarnya harusnya ya. Tadi kalau Pak Agus bilang ada self awareness-nya, bagaimana kepedulian terhadap diri kita sendiri. Dan biasanya seiring selambatnya waktu saat kita semakin dewasa kita akan tahu apa sih diri kita dan apa sih maunya kita. Itu memang kita butuh waktu untuk ke arah sana. Kalau mungkin yang masih di usia remaja, di teman-teman yang baru lulus SMK ataupun yang baru lulus kuliah lah di awal 20 tahunan. Nah, itu memang masih mencari mengeksplor diri kita di mana. Walaupun kalau zaman dulu benar sih, kalau misalnya bilang, kamu masuk sini. Oh, kita udah kata orang tua, kita jalan nih. Nah, pasti jalannya waktu kita tahu bahwa, wah ini bukan gua banget nih. Kenyataannya gue nggak nyaman di sini. Untuk orang yang punya keberuntungan, kita bisa yang namanya reskilling untuk mencari tahu lagi. Saya akan jalani profesi saya yang sesuai dengan passion saya. Karena pada kenyataannya orang yang bekerja sesuai passionnya itu adalah suatu keberuntungan. Tidak semua orang bisa bekerja sesuai dengan passionnya. Makanya kalau saya bilang bahwa coba cintai pekerjaanmu sehingga pekerjaanmu atau profesimu itu bisa menjadi passion untuk kamu. Tapi kalau tadi Mas Rocky bilang bahwa bisa saya melakukan reskilling namanya Mas Rocky. Dan reskilling itu bukan berarti kita ngulang lagi tadi kalau Pak Agus minjem kata Pak Agus kita balik ke belakang dengan pintu kemana saja dan mulai ulang lagi pendidikan kita. Tidak begitu juga, itu nggak bisa. Karena usia kita semakin berjalan dan nggak mungkin kita kembali. Tapi
Untuk menemukan itu banyak cara. Bisa ikut pelatihan. Sekarang banyak sekali kalau tadi public speaking, apalagi ya Mbak Reva ya. Ya, Gak mudah perlu, sekali. betul. Kita nggak perlu yang namanya kuliah PR atau public speaking itu dengan jenjang formal. Banyak sekali kemungkinan untuk mendapatkan ilmu itu dari yang informal. Bahkan pelatihan, apa aja Mbak Reva ya? Mbak Reva ini pengalaman soalnya untuk Pelatihan. Nanti balik lagi, kalau teman-teman tadi pingin dapat pelatihan, itu bisa langsung ke Skill Hub Betul. Iya, Ini betul. salah satu yang disediakan oleh pemerintah. oleh pemerintah. Sedangkan di luar sana banyak sekali peluang untuk sana. Betul. Dan ingat, saat kita mengejar passion kita tetap harus realistis. Ya, jadi jangan mentang-mentang, aduh bukan passion gue harus resign sekarang juga. Oh tidak, Terlalu tetap ekstrim harus ya? realistis. Betul, Mulai kita harus tetap mencintai lah realistis. ya, mulai Betul mencintai sekali. kehidupannya, pekerjaannya. Dan nggak Jangan- salah loh Mbak Reva, kalau misalnya Mas Rocky ini punya kesempatan untuk mengejar passionnya saat ini, Bisa. monggo silahkan. Boleh silahkan. Tapi tetap situ tadi, kita harus Tetap realistis. realistis. Ya. Siap, terima kasih Kak Dewi. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau boleh Kak nih Agus. mau menambahkan, silakan Kak Agus. Ya, Mas Rocky, saya ucapkan selamat ya. Banyak yang salah jurusan itu biasanya kuliahnya sampai gerbang doang kayak gitu ya. Oh, dia lulus Banyak dia sekali ya. yang mereka nggak selesai kuliahnya, diantaranya adalah penyebabnya ya menuruti kemauan orang tua seperti itu ya. Tapi berarti udah taat sama orang tua ini udah punya poin Udah 1 luar plus biasa sendiri ya. nih. Gitu ya. Yang kedua udah punya kekuatan jadi Mas Rocky ini sebetulnya udah lama ya punya kemampuan berdamai dengan diri sendiri ya. Walaupun kan beda kan ya passionnya dari orang tua dan akhirnya bisa lulus. Tapi sebetulnya bisa diperbaiki. Kemarin saya juga kuliah S2 di komunikasi, ada juga sama nih kayak Mas Rocky jurusan teknik gitu ya. Karena dia kejebak juga dalam profesi public relation gitu ya. Sebetulnya bukan passionnya dia, tapi karena dia harus bekerja di situ dan instansi pemerintah ya, maka dia ngambil S2-nya komunikasi. Jadi banyak sih sebetulnya cara-cara untuk tadi ya meningkatkan kompetensi, skill. Kan S1-nya boleh 1, S2-nya boleh banyak kan ya. Betul gitu. sekali. Gitu. Bahkan Iya. dia Pitaloka S1-nya nambah lagi gitu. Dari wakil rakyat kita yang dari PDIP gitu ya. Jadi itu jadi satu kekuatan dari Mas Rocky sendiri sudah bisa terbiasa berdamai dengan sesuatu yang tidak ideal ya. Seperti itu. Berarti kan sudah sadar nih itu bukan passion saya. Sudah Itu yang sadar ya. Poin positifnya itu banyak orang yang nggak sadar gitu ya bahwa dia berjalan di bukan passionnya seperti itu ya. Akhirnya dia banyak yang terjebak kalau di data statistik itu yang merasa tidak mendapatkan pekerjaan karena putus asa gitu ya, melamar nggak ini kan mereka harus dites seperti itu ya. Jadi itu jalan terbaiknya adalah sekarang sih yang udah dipegang dengan data PHK yang besar ya, gitu ya. Sekarang pegang aja kayak gitu ya. Yang udah ada pekerjaan, berkarir di situ. Yang kedua masih banyak tadi untuk mengupgrade gitu ya. Di antaranya adalah tadi S1-nya udah lulus, ngambil S2 komunikasi. Atau ikut-ikut banyak sekali sih tentang yang di dunia komunikasi. Karena saya di dunia itu sebetulnya. Saya juga dulu bukan passion saya gitu. Saya pernah jadi pengawas tenaga kerja, padahal jurusan saya komunikasi gitu ya. Kan nggak passion, tapi karena tugasnya harus dijalankan ya saya jalankan. Tapi biasanya Allah tuh maha adil gitu ya. Saya tuh akhirnya mengalir ke informasi pasar kerja walaupun nggak pas-pas banget tapi ada informasinya lah kayak gitu. Baik, Sesuai siap dengan Kak itu. Agus. Terima kasih. Berdamai. Oke, jadi harus berdamai. Contohnya kita juga Nawan. Iya. Nawan, saya dari jurusan peternakan. Kalau dipikir-pikir bagaimana ini bisa ada sampai di Agak sini? jauh ya, Ya, melencengnya jauh ya. ya. Iya, betul. Tapi passion nih bisa ya itu Tetap dikejar berjalan. dengan cara yang lain. Oke. Dan Reva seperti kita sudah sampai penghujung. Sudah penghujung Iya. acara ini ya, sudah tepat jam 11. 11. Dengan berat hati sebenarnya Nawan. Padahal saya sangat yakin sekali masih Iya, tadi banyak masih ada yang rekan-rekan sebenarnya yang sangat tunjuk- excited ya. Karena ini materinya memang bagus banget, relate banget kalau kata anak-anak sekarang. Tapi memang kita sudah harus segera akhiri karena sudah Jam masuk 11. ya. Jam 11 ini Betul kita akan sekali. masuk ke talk show yang Iya, kedua. dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah Boleh memberikan nambah sedikit ilmu. nggak Mas Nawan? Boleh. Nah, Oh jadi, kata penggut ini. Boleh. jadi gini, kalau misalnya adik-adik yang ada di sini masih butuh informasi tentang passion dan profesi, kami membuka layanan untuk konsultasi bimbingan jabatan. Jadi silakan nanti ada di booth kami, di depan di Bina Penta, nanti akan diarahkan ke layanan kami ada di PTSA di Gedung B ya. Gedung B. Jadi Gedung B. Jadi mungkin di sini
waktu juga yang akan memisahkan ya Mbak Ya, Reva. benar. Jadi silakan mungkin bisa menghubungi kami ada di sana. Ada pengantar kerja yang siap memberikan layanan di sana. Wah, Begitu. terima kasih sekali Kak Dewi. Ya,